Salam olahraga. Selamat datang di channel Oke Badminton, sebuah kanal YouTube yang khusus mengupas tuntas membahas masalah tentang dunia bulu tangkis. Oke Badminton Lovers, BWF telah menyelenggarakan ataupun melangsungkan beberapa turnamen yang dihelat di bulan Maret dan April tahun 2022. Dalam hal ini tentunya pemain-pemain Indonesia juga ikut serta di hampir semua turnamen yang diselenggarakan oleh BWF, baik yang berkategori Super 300, Super 500 maupun tentunya ajang-ajang bergengsi yang termasuk level Super 1000 seperti halnya dengan All England. Kali ini kita akan membahas pencapaian ataupun prestasi para pemain-pemain Indonesia skuad merah putih yang berlaga ataupun bertanding di beberapa turnamen yang dilaksanakan baik di bulan Maret maupun di bulan April tahun 2022 ini. So, stay tune terus di channel Oke Badminton. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini mulai dari turnamen German Open 2022, di mana turnamen yang berlevel Super 300 ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 13 Maret 2022. German Open sendiri digadang-gadang menjadi turnamen pemanasan untuk menuju ajang paling bergengsi di dunia, yakni All England 2022. Meskipun di ajang Super 300 ini Indonesia mengirimkan beberapa wakil ataupun pemain-pemain terbaiknya, namun beberapa pemain juga sempat menarik diri ataupun batal ikut serta tampil di ajang German Open 2022. Pemain-pemain Indonesia yang boleh dikatakan sebagai pemain-pemain terbaik yang ambil bagian di turnamen ini, di antaranya dari ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, kemudian dari sektor ganda campuran tentunya dua ganda campuran pelatnas yang saat ini sudah menjadi andalan di skuad merah putih pasca dikeluarkannya pasangan Prapen Jordan Melati Deva Oktavianti dari pelatnas, yakni pasangan Rinov Rivaldi, Pita Hanintias Mentari, dan juga pasangan Adnan Maulana dengan Michelle Christine Bandaso. Walaupun di turnamen German Open Super 300 ini Indonesia boleh dikatakan mengirimkan beberapa pemain-pemain terbaiknya, termasuk juga di sektor tunggal putra, di mana diikut sertakan Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Namun pencapaian tertinggi yang berhasil ditorehkan oleh skuad merah putih hanya sampai di babak quarter final atau babak perempat final, yang mana prestasi ini atau pencapaian ini dicatatkan oleh dua ganda campuran Indonesia, yaitu pasangan Rinov Rivaldi, Vita Hanintias Mentari, dan juga pasangan Adnan Maulana, Michelle Christine Bandaso. Di babak kedua, Rinov Mentari mengalahkan wakil Jepang yaitu Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dengan skor 21-9 dan 21-16. Sedangkan pasangan Adnan Maulana Michelle Christine Bandaso meraih tiket quarter final setelah mengalahkan wakil dari Denmark yaitu Mikkel Mikkelsen Rike Sobi dengan skor akhir 21-13 dan 21-14. Sedangkan beberapa andalan Indonesia di sektor-sektor lain, diantaranya andalan tunggal putra Jonathan Christie dan Anthony Ginting
gagal ke perempat final. Jonathan Christie dikalahkan pemain pemain muda Thailand yaitu Kunglavut Wititsan dengan skor 20-22 dan 9-21. Begitu juga dengan Anthony Sinisuka Ginting, gagal melaju ke babak perempat final setelah di babak kedua ditaklukkan oleh pemain muda India Lakshya Sen dengan skor yang sangat telak, yakni 7-21 dan 9-21. Tentunya ini merupakan satu pencapaian yang cukup miris, yang cukup memprihatinkan dari sektor tunggal putra, terutama sekali yang ditorehkan oleh Anthony Sinisuka Ginting, di mana dia dikalahkan oleh pemain muda India bahkan dengan skor yang sangat telak. Ya, kalau dalam istilah dunia bulu tangkis itu disebut dengan skor Afrika. Satu-satunya wakil Indonesia di ganda putra yang tersisa di babak kedua, yakni pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, pun tidak bisa berbicara, tidak bisa melangkah lebih jauh lagi di turnamen Jerman Open 2022. Pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ditaklukkan oleh ganda Cina, yaitu pasangan He Jitin So Hodong dengan skor 15-21, 21-17 dan 14-21. Turnamen Jerman Open 2022 sendiri menasbihkan Cina ataupun Tiongkok sebagai juara umum, di mana di partai final atau partai puncak Cina menyabet 2 gelar melalui sektor tunggal putri dan juga ganda putri. Di tunggal putri, Cina mempersembahkan gelar juara setelah terjadi Chinese All Final dengan menasbihkan He Bingjiao keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Cheng Yufei. Kemudian satu gelar lainnya dipersembahkan oleh ganda putri melalui pasangan Cheng Qicheng Jia Yipan. Kemudian ajang Jerman Open 2022 sendiri menasbihkan Cina sebagai juara umum setelah di partai puncak Cina berhasil menyabet 2 gelar juara melalui tunggal putri dan ganda putri yang dimiliki oleh Cina. Daftar juara lengkap dari Jerman Open 2022 kita mulai dari sektor ganda campuran, di mana unggulan pertama sekaligus peringkat 1 dunia saat ini yaitu pasangan Decapol Puaparanukroh Sapsire Theratanachai merebut gelar juara setelah mengalahkan wakil Cina yakni Ou Shuangyi Huang Yaqiong dengan skor 21-11 dan 21-19. Sedangkan di sektor tunggal putri terjadi All Chinese Final, di mana mempertemukan Cheng Yufei dengan He Bingjiao, dan He Bingjiao keluar sebagai juara setelah mengalahkan Cheng Yufei dengan skor 21-14 dan 27-25. Gelar ganda putri, gelar juara dipersembahkan oleh wakil Cina melalui pasangan Cheng Qicheng Jia Yipang setelah harus berjuang keras untuk mengalahkan wakil dari Eropa, tepatnya dari Bulgaria, pasangan bersaudara ya, pasangan kembar Stefa dan juga Stefani. Kemudian berlanjut di tunggal putra, di mana satu wakil Thailand lainnya mempersembahkan gelar juara melalui si bocah ajaib, pasangan muda harapan Thailand tentunya, Kunglavut Wititsan, setelah di partai final mengalahkan pasangan muda lainnya dari India yaitu Lakshya Sen. Lakshya Sen ini yang
menjegal langkah dari Anthony Sinisuka Ginting di babak kedua. Skor pertandingan final tunggal putra ini yaitu 21-18 dan 21-15 dengan kemenangan Kung Laput Pititsan. Satu partai final tersisa yakni dari ganda putra menyajikan pertandingan yang sangat seru, dan kali ini tetangga kita negeri jiran Malaysia berhasil mempersembahkan gelar juara melalui pasangan mereka Goh Se Fei Nur Izzuddin setelah mengalahkan wakil dari Cina yaitu Liu Yuchen Ou Xuan Yi. Setelah terjadi pertandingan rubber game atau 3 set, pada akhirnya wakil Malaysia Goh Se Fei Nur Izzuddin berhasil menyabet gelar juara dengan skor akhir 23-21, 16-21 dan 21-14. Artinya di turnamen awal di bulan Maret 2022 sebelum dilaksanakannya ajang bergengsi All England, Indonesia tanpa gelar. Prestasi tertingginya hanya sampai di babak perempat final. Oke badminton lovers, setelah ini kita akan membahas turnamen paling bergengsi di dunia yaitu All England 2022 berikut dengan prestasi ataupun pencapaian Indonesia. So, stay tune terus di Oke Badminton. Oke Badminton lover, terima kasih yang masih terus setia di channel Oke Badminton. Dan kali ini kita akan membahas lanjut ke pencapaian ataupun prestasi para pemain Indonesia di ajang All England 2022. Seperti kita ketahui bahwa ajang paling bergengsi di dunia All England 2022 ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 20 Maret 2020. Indonesia sendiri dalam hal ini mengirimkan skuad terbaiknya dari hampir dari semua sektor. Pemain-pemain Indonesia, pemain terbaik dikirimkan untuk ikut ambil bagian di turnamen berlevel Super 1000 ini. Tentunya diantaranya dari sektor andalan yang selama ini sering memberikan gelar juara, mempersembahkan gelar juara, yaitu dari sektor ganda putra melalui pasangan peringkat 1 dunia dan juga 2 dunia, pasangan Minions dan juga Dadedis, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Markus Fernandi Gideon, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Dari tunggal putri, Indonesia juga mengikut sertakan pemain terbaiknya Gregoria Mariska Tunjung. Terus dari ganda putri, Indonesia pun mengikut sertakan pemain terbaiknya. Siapa lagi kalau bukan peraih medali emas Olimpiade Tokyo, pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu. Dan di sektor tunggal putra, skuad Merah Putih pun tidak ketinggalan mengirimkan pemain terbaik yang dimilikinya saat ini, yaitu melalui tunggal Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Kemudian di sektor ganda campuran, Indonesia juga selain mengirimkan pemain-pemain terbaik yang masih bernaung di bawah bendera Platnas Cipayung, juga dalam hal ini Indonesia mengirimkan beberapa pemain independen, termasuk peringkat tertinggi yang dimiliki Indonesia di sektor ganda campuran yaitu pemain profesional atau pemain independen ya, pasangan Prapeng Jordan dan juga Melati Daepa Octavian B. Walaupun dalam hal ini Indonesia betul-betul mengirimkan skuad terbaiknya, dan kita juga patut berbangga hati, berbesar hati, sangat bersyukur sekali di mana di ajang All England 2022 kali ini boleh dikatakan Indonesia sangat fantastik ya, bisa merebut satu gelar juara dan juga satu gelar runner up yang dipersembahkan dari sektor ganda putra. Bahkan di ajang All England 2022 kali ini
uh, pemain Indonesia menorehkan beberapa atau mencatatkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang, yang sangat fantastik, yang menjadi rekor tersendiri, yang menjadi catatan sejarah tersendiri, di antaranya melalui pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana, dan juga prestasi yang ditorehkan oleh ganda putra yang hampir saja menciptakan All Indonesian Semifinal. Andai kata pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin berhasil lolos ke babak semifinal, tentu ini akan menjadi satu catatan tersendiri bagi Indonesia. Baik, kita akan membahas secara detail versi Oke Badminton, pencapaian ataupun prestasi yang ditorehkan oleh para pemain Indonesia di All England tahun 2022 ini. Dari sektor tunggal putri tentunya kita tidak bisa berbicara banyak, di mana wakil kita sudah takluk di babak awal, di babak pertama. Kemudian begitu juga di ganda campuran sudah takluk juga di babak awal. Terus dari ganda putri melalui pasangan terbaik kita, Grecia Volii, Apriani Rahayu, sayang sekali sebenarnya bisa menginjakkan kaki di babak kedua, akan tetapi terpaksa harus retirat, harus mengundurkan diri dari pertandingan, dari ajang All England ini, karena Afriani mengalami cedera ya. Ini sangat disayangkan sekali, dan akhirnya kemenangan pada waktu itu diraih oleh ganda dari India, dan tentunya Indonesia pun tidak punya lagi wakil yang tersisa di ganda putri. Kemudian di sektor tunggal putra, dua perwakilan Indonesia yang tersisa atau yang berhasil menginjakkan kaki sampai ke babak perempat final, sayang sekali wakil-wakil Indonesia harus bertumbangan, harus berguguran di babak 8 besar ini, di mana tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang menjadi salah satu tumpuan atau harapan Indonesia untuk mempersembahkan gelar juara, itu harus takluk setelah dikalahkan oleh Cho Ting Cheng dari Taiwan. Jonathan Christie harus terhenti langkahnya dan gagal melangkah lebih jauh, gagal melangkah ke babak semifinal. Begitu juga dengan harapan Indonesia dari tunggal putra yang lain, yaitu Anthony Sinisuka Ginting pun harus mengalami kekalahan, di mana Anthony Ginting lagi-lagi mendapatkan skor Afrika harus takluk oleh unggulan pertama Viktor Axelsen dari Denmark dengan skor yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyolok, yaitu 21-4 atau 4-21 dan juga 9-21. Ini sangat sangat memprihatinkan sekali, di mana Anthony Sinisuka Ginting yang selama ini kita kenal dengan permainan yang cepat, dengan smash kerasnya yang mematikan, dan dalam beberapa kali pertemuan dengan Viktor Axelsen, Anthony Sinisuka Ginting bisa merepotkan, bahkan berhasil meraih beberapa kali kemenangan ya dari sisi atau dari segi head to head rekor pertemuan. Ya, sebetulnya antara Ginting dengan juga Axelsen itu tidak terlalu berbeda jauh sekali, akan tetapi di All England 2022 kali ini Anthony Sinisuka Ginting mengalami kekalahan yang sangat telak dari Viktor Axelsen. Nah, sekarang kita akan membahas sektor ganda putra yang menurut Oke Badminton betul-betul meraih prestasi yang gemilang, mempersembahkan prestasi yang sangat fenomenal di
gelaran All England 2022 ini, di mana Indonesia yang mengirimkan semua pasangan-pasangan terbaiknya, mulai dari peringkat 1 dunia The Minions, pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, kemudian pasangan peringkat 2 dunia Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, terus peringkat 9 yaitu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Jadi ada 3 pemain berkategori senior di Platnas itu yang diikut sertakan Indonesia di ajang All England kali ini. Indonesia juga mengirimkan skuad terbaiknya yang masih berkategori junior ya, para pemain-pemain muda, yaitu pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin, pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitang, dan juga debutan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Dan justru debutan inilah nanti yang mempersembahkan prestasi yang sangat fenomenal di All England 2022 ini. Dari 6 ganda putra yang dikirimkan Indonesia di All England 2022 ini, 4 diantaranya itu berhasil melangkahkan kaki sampai di babak perempat final, yaitu melalui pasangan The Minions, pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo Marcus Fernaldi Gideon, kemudian pasangan kedua yang berhasil masuk ke 8 besar yaitu Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, kemudian pasangan ketiga yaitu Leo Roli Karnando Daniel Martin, dan juga tentunya debutan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Sayang sekali di babak perempat final ini 1 wakil Indonesia, pasangan Daniel Martin Leo Roli Karnando, takluk oleh pasangan Cina Hejiting Tangqian, akhirnya tidak melahirkan atau tidak menciptakan All Indonesian semifinal. Sementara 3 pasangan lainnya, Kevin Sanjaya Sukamulyo, kemudian Bagas Maulana, dan ia berpasangan dengan Sohibul Fikri, dan juga Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan itu berhasil mencatatkan kemenangan di babak perempat final dan akhirnya merebut 1 tiket semifinal. Jadi di semifinal ada 3 ganda putra Indonesia yang berhasil lolos ya. Satu-satunya semifinalis yang diambil oleh negara lain yaitu dari Cina melalui pasangan Hejiting Tangqian, yang nanti di babak semifinal akan berhadapan dengan pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Oke, badminton lovers, ganda putra Indonesia yang tersisa di babak 4 besar ataupun semifinal All England 2022 akhirnya berhasil menciptakan All Indonesian Final setelah 2 di antara 3 ganda putra Indonesia yang masih tersisa, yakni pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dan juga unggulan kedua Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil merebut tiket babak final All England 2022. Bagas Fikri di babak semifinal berhasil mengalahkan kompatriotnya senior mereka yang sekaligus unggulan pertama di turnamen Super 1000 ini, yang pernah meraih 2 kali juara, yaitu pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo Marcus Fernaldi Gideon melalui pertandingan 3 set atau rubber game. Sedangkan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan berhasil mengunci tiket final setelah mengalahkan ganda muda, ganda harapan dari Cina, pasangan Hejiting Tangqian. Oke, badminton lovers, khusus di sektor ganda putra yang akan menjadi sorotan paling banyak ya, menjadi pokok pembahasan dari Oke Badminton kali ini, tentunya sorotannya tertuju kepada pasangan muda Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, di mana kita ketahui bahwa ganda putra muda Indonesia ini yang saat ini
saat mengikuti ajang All England 2022 itu berperingkat 28 dunia dan menjadi debutan. Artinya Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri itu untuk pertama kalinya ikut serta di turnamen tertua, di turnamen paling bergengsi di dunia, yaitu All England. Namun hebatnya pasangan Bagas Maulana langsung bisa merebut gelar juara. Ini betul-betul prestasi yang sangat fantastik, yang sangat fenomenal sekali yang ditorehkan oleh Bagas Fikri. Kita akan membahas sedikit atau flashback sedikit perjalanan dari Bagas Fikri di All England 2022 sampai ke tangga juara ya. Dimana di babak pertama ataupun di babak 32 besar ini tentunya pasangan muda kita yaitu Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana mengalahkan rekan sesama pemain pelatnas yaitu pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitang dengan skor 21-18 dan 21-19. Selanjutnya di babak kedua pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri. Jadi Bagas Fikri di sini untuk menuju juara itu perjalanannya sangat berat ya, tidak mudah. Dia melewati pertandingan yang sangat berat. Di babak kedua Bakri atau Bagas Fikri berhasil mengalahkan unggulan ke-8 dari Cina yaitu pasangan Ong Yosin Teo Yi dengan skor 24-22, 13-21 dan 21-17. Jadi di babak 16 besar ataupun di babak kedua ini pasangan Bagas Fikri harus melewati rubber game atau 3 set untuk mengunci 1 tiket perempat final. Setelah berhasil menaklukkan unggulan ke-8 dari Malaysia di babak kedua, tentunya perjuangan yang lebih berat lagi akan dialami oleh pasangan Bagas Fikri ini, di mana di babak perempat final mereka harus berhadapan dengan juara dunia sekaligus ganda putra peringkat 3 dunia saat ini yang lagi naik daun yaitu Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi dari Jepang. Melalui pertandingan sengit, melalui perjuangan yang tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah, akhirnya pasangan muda Indonesia Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana berhasil mengalahkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui pertandingan atau pertarungan 3 set yaitu dengan skor 16-21, 21-16 dan 22-20. Atas kemenangan ini tentunya Bagas Fikri berhasil mengunci meraih 1 tiket babak semifinal, dan lagi-lagi lawan berat sudah menunggu di babak semifinal yaitu unggulan pertama yang kebetulan juga berasal dari Indonesia, senior mereka di pelatnas yaitu pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo Marcus Fernaldi Gideon yang terlebih dahulu meraih tiket semifinal setelah menumbangkan wakil dari India pasangan Ranki Reddy dan juga Satsirat Sethi. Di pertandingan 4 besar ataupun di babak semifinal, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri memperlihatkan daya juang yang begitu luar biasa sekali dengan misi permainan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Tentunya kita betul-betul dipertontonkan pertandingan yang begitu seru, yang begitu menarik ya, antara kedua pasangan dari Indonesia senior junior ini. Namun akhirnya keberuntungan berpihak kepada pasangan debutan Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana setelah mengalahkan
Dominions melalui pertarungan 3 set. Akhirnya dengan kemenangan 22-20, 13-21 dan juga 21-16 ini, maka untuk pertama kalinya Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri meraih tiket babak final All England, dan di final lagi-lagi akan berhadapan dengan sesama pemain Indonesia. Kali ini dari peringkat 2 sekaligus unggulan kedua, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, yang di semifinal lainnya mengalahkan pasangan ataupun wakil dari Cina, He Jiting Tang Qian. Dan di partai puncak, betul-betul sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali, di mana Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri menorehkan prestasi yang luar biasa, menorehkan kejutan ya, setelah mengalahkan senior mereka di pelatnas, yaitu Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan 2 set langsung. Baik sahabat Oke Badminton yang masih terus setia di channel ini, terima kasih. Dan kita lanjutkan pembahasan kita, di mana pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana berhasil meraih titel atau gelar juara All England 2022 dari sektor ganda putra setelah mengalahkan senior mereka di pelatnas. Unggulan kedua yaitu pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dengan skor 21-19, 21-13. Tentunya ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana, sekaligus bagi Indonesia juga ya, yang tidak ada hentinya mencetak ya para pemain-pemain ganda putra hebat di dunia, di mana kita tahu bahwa di sektor ganda putra ini sekarang ini Indonesia masih punya Dominions yang sekaligus peringkat 1 dunia, dan ada juga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di peringkat 2 dunia, dan tentu masih ada Muhammad Rian Ardianto, Fajar Alfian. Nah, sekarang muncul lagi pasangan muda yang sudah langsung menorehkan prestasi gemilang di All England, yaitu Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Selain itu masih ada juga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, pasangan Pramudia Kusumawardana dan juga Yeremia Erik Rambitan. Baik badminton lovers yang masih terus setia di channel Oke Badminton, selanjutnya kita akan membahas daftar juara di All England 2022 ini, di mana kita tahu bahwa Jepang boleh dikata berjaya di All England 2022 ini ya, di mana mereka meraih beberapa gelar juara. Kita mulai dari sektor tunggal putri, di mana tunggal putri Jepang yaitu Akane Yamaguchi berhasil mempersembahkan juara setelah mengalahkan An Se-yan dari Korea Selatan dengan skor 21-15 dan 21-15. Kemudian dari sektor tunggal putra, di mana Victor Axelsen berhasil mempersembahkan juara setelah mengalahkan Lakshya Sen di partai puncak. Kemudian dari sektor ganda putri, lagi-lagi Jepang mempersembahkan gelar juara melalui pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida, dan satu gelar juara lainnya yang dipersembahkan oleh Jepang yaitu dari sektor ganda campuran melalui pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino.
Baik badminton lovers, secara lengkap di sini kami informasikan bahwa ganda putri Nami Matsuyama Chiharu Shida berhasil mengalahkan ganda putri dari Cina, yaitu pasangan San Shuxian Zheng Yu dengan skor 21-13 dan juga 21-19. Kemudian dari sektor ganda campuran, yaitu melalui pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepang, berhasil merebut gelar juara setelah di babak final mengalahkan lagi-lagi dari wakil dari Cina, yaitu pasangan Wan Yiliu Huang Dongping dengan skor akhir 21-19 dan juga 21-19. Tadi dari sektor tunggal putra, Victor Axelsen dari Denmark berhasil mengalahkan Lakshya Sen dengan skor 21-10 dan 21-15. Kemudian dari ganda putra tentunya kita tahu bahwa Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana berhasil mempersembahkan gelar juara setelah mengalahkan pasangan dari Indonesia lainnya, yaitu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Secara lengkap daftar juara All England 2022, tunggal putra adalah Victor Axelsen dari Denmark, tunggal putri Akane Yamaguchi dari Jepang, ganda putra Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana dari Indonesia, ganda putri pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida dari Jepang, serta dari ganda campuran pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepang. Oke, itu adalah pembahasan ataupun pencapaian prestasi para pemain Indonesia di ajang All England 2022. Jangan kemana-mana, kita akan masih lanjut dengan membahas prestasi ataupun pencapaian Indonesia di Tour Eropa berikutnya, yaitu Swiss Open 2022. Oke badminton lovers, terima kasih yang masih terus setia di channel Oke Badminton, sebuah kanal YouTube yang khusus membahas tentang seputar dunia bulu tangkis. Kita lanjut ke Tour Eropa berikutnya, yakni ajang Swiss Open 2022, di mana turnamen ini berlevel Super 300 dan berlangsung dari tanggal 22 sampai 27 Maret 2022. Indonesia di ajang Super 300 ini tentunya mengirimkan beberapa pemain-pemain terbaiknya. Beberapa di antaranya adalah pemain-pemain yang juga ambil bagian di turnamen sebelumnya, yaitu All England 2022. Dan hebatnya lagi, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi gemilang di ajang Swiss Open 2022 ini, di mana skuad Merah Putih mempersembahkan 2 gelar juara melalui sektor tunggal putra lewat tunggal putra andalan Indonesia Jonathan Christie, dan 1 gelar juara lainnya dipersembahkan oleh ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Jonathan Christie di babak final atau di partai puncak mengalahkan pemain dari India, yaitu Pranoy HS dengan skor 21-12, 21-18. Kemudian 1 gelar juara lainnya dipersembahkan oleh pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang di babak final mengalahkan ganda Malaysia pasangan Goh Sefei Nur Izzuddin dengan skor 21-18, 21-19. Secara keseluruhan hasil-hasil partai final dari ajang Swiss Open ini, yaitu dari ganda putri pasangan Gabriela Stefani Steva dari Bulgaria
berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Linda Effler Isabella Hou dari Jerman dengan skor 21-14, 21-12 dalam tempo 41 menit. Kemudian dari sektor tunggal putri, Busanan Ombang Rumpang dari Thailand merebut gelar juara dari sektor tunggal putri. Pusarla Sindhu dari India berhasil meraih gelar juara setelah berhasil mengalahkan Busanan Ombang Rumpang dengan skor 21-16 dan 21-8 dalam waktu 49 menit. Kemudian dari tunggal putra tadi yaitu andalan Indonesia Jonathan Christie unggulan keempat berhasil mengalahkan Prannoy HS dari India dengan skor 21-12, 21-18 dalam waktu 48 menit. Kemudian dari ganda putra, pasangan Muhammad Rian Ardianto Fajar Alfian dari Indonesia mengalahkan pasangan dari Malaysia Goh Seifei Nur Izzuddin dengan skor 21-18, 21-19 dalam waktu 40 menit. Sedangkan dari ganda campuran, Mark Lampus Isabel Lohau dari Jerman berhasil mengalahkan ganda campuran Malaysia yaitu Goh Son Huat Lai Sevon Jamie dengan skor akhir 12-21, 21-18 dan 21-17 dalam waktu 65 menit. Itu adalah daftar lengkap juara dan runner up dari turnamen Swiss Open 2022 Super 300. Setelah pembahasan ini kita akan masih lanjut di dua turnamen yang diadakan di Korea yaitu Korea Open 2022 dan juga Korea Masters 2022. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Oke Badminton. Oke Badminton lovers, terima kasih masih terus setia di Oke Badminton. Setelah kita membahas 3 turnamen Tour Eropa, German Open, All England, dan juga Swiss Open 2022. Sekarang kita lanjut ke Asia, tepatnya di negeri ginseng, Korea. Ada 2 turnamen yang dihelat di Korea di bulan April ini. Yang pertama yaitu Korea Open yang mana diselenggarakan dari tanggal 5 sampai 10 April 2022. Tentunya turnamen ini berlevel Super 500 dan Indonesia juga dalam hal ini tidak ketinggalan mengirimkan beberapa pemain-pemain terbaiknya dari berbagai sektor, dari 5 sektor yang dipertandingkan ya. Dan dalam turnamen Korea Open 2022 ini Indonesia sebetulnya sukses menempatkan 2 wakilnya sampai ke partai puncak yaitu di babak final. Akan tetapi sayang sekali 2 perwakilan Indonesia di babak final yaitu sektor tunggal putra melalui Jonathan Christie dan juga dari ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto gagal merebut juara setelah dikalahkan oleh lawannya. Jonathan Christie dikalahkan oleh pemain muda dari Cina, sementara pasangan ganda putra kita Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dikalahkan oleh pasangan tuan rumah. Dan kita akan membahas secara lengkap hasil dari babak final
Korea Open 2020. Oke, badminton lovers, kita akan menginformasikan hasil lengkap partai final Korea Open 2022 Super 500, di mana tuan rumah Korea berhasil menjadi juara umum dengan merebut 3 gelar juara melalui sektor tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda putra. Sementara seperti yang kita ketahui, Indonesia gagal meraih gelar juara di Korea Open 2022 setelah dua wakilnya gagal mengalahkan lawan-lawannya di partai final. Secara lengkap hasil babak final Korea Open 2022, yang pertama dari sektor ganda campuran, pasangan dari Malaysia Tang Kian Meng, Lai Fei Jin menang 2 set langsung atas pasangan Korea Ko Sung Hyun, Yeom Hee Won dengan skor akhir 21-15 dan 21-18. Kemudian dari sektor tunggal putri, tunggal Korea Selatan An Se-yeon berhasil merebut gelar juara setelah mengalahkan wakil dari Thailand yaitu Pon Pawe Chochuwon dengan skor 21-17, 21-18. Kemudian dari sektor tunggal putra, tunggal dari Cina Wen Hongyang berhasil merebut gelar juara setelah mengalahkan tunggal Indonesia Jonathan Christie dengan skor 12-21, 21-19, dan 21-15. Di sektor ganda putri terjadi All Korean Finals, dan dari sektor ganda putri terjadi pertemuan antara wakil dari Korea melawan Thailand, yaitu pasangan Jeong Na-yong Kim Hyo Jeong berhasil mengalahkan ganda putri dari Thailand yaitu Benyapa Aimsar yang berpasangan dengan Nuntakam Aimsar dengan skor akhirnya 21-16, 21-12. Sementara dari sektor ganda putra yang melibatkan wakil dari Indonesia, lagi-lagi wakil dari tuan rumah Korea yaitu Kan Min Hyuk yang berpasangan dengan Seo Seung Jae berhasil merebut gelar juara setelah menumbangkan wakil dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dengan skor akhir 21-19, 15-21, dan 18-21. Itulah hasil lengkap dari turnamen Super 500 Ajang Korea Open 2022. Oke, badminton lovers, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni pencapaian para pemain Indonesia ataupun gelaran Korea Masters 2022, di mana di ajang Korea Master 2022 yang berlevel Super 300 ini, pencapaian tertinggi dari skuad merah putih itu berhasil ditorehkan oleh juara All England 2022 pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Itu pun hanya berhasil melangkah di babak 8 besar atau di babak perempat final. Di babak quarter final ini, ganda muda Indonesia ini dikalahkan atau disingkirkan oleh ganda putra dari Jepan yaitu pasangan Hiroki Okamura Masayuki Onodera melalui pertarungan yang sangat ketat sekali. Terjadi pertandingan rubber game atau 3 set dengan skor akhirnya yaitu 23-25, 21-19, dan 20-22 untuk kemenangan Hiroki Masayuki dari Jepan. Dengan demikian, tidak ada satu wakil dari Indonesia yang tersisa atau yang bermain di babak 4 besar, babak semifinal Korea Master
2022. Tuan rumah Korea sendiri akhirnya tampil sebagai juara umum dengan merebut 3 gelar juara setelah di partai puncak para wakil dari Korea ini berjaya di rumah sendiri, di mana dari 5 sektor yang dipertandingkan Korea berhasil merebut 3 titel juara. Dari sektor ganda putra yang dipertandingkan di partai kelima, yaitu pasangan Kim Gi-jun, Kim Sa-ran berhasil memastikan gelar ketiga yang diraih oleh tuan rumah Korea setelah di partai final ini mengalahkan ganda putra dari Cina, yaitu pasangan Liu Yuchen, Oh Suang-yi dalam pertarungan 37 menit dengan skor akhir 21-14 dan 21-16. Sebelumnya Korea juga berhasil mendapatkan gelar juara dari sektor ganda putri lewat pasangan Kim So-young, Kong Hee-yong setelah mengalahkan Yu Cheng Suang-yi juga dari Cina. Dan gelar ketiga yang diraih oleh tuan rumah Korea dipersembahkan oleh tunggal putra mereka yang membuat kejutan, yaitu Jeong Hyuk Jin yang mengalahkan tunggal putra dari Jepang yaitu Kodai Naraoka. Baik badminton lovers yang masih terus setia menonton Oke Badminton, informasi lengkap atau hasil lengkap dari babak final Korea Masters 2022 adalah sebagai berikut. Sektor ganda campuran juara direbut oleh Wan Yidu Huang Dongping dari Cina dengan mengalahkan sesama wakil dari Cina pasangan Oh Suang-yi Huang Ya-kyung dengan skor akhir 21-17, 21-17. Dari tunggal putra, wakil tuan rumah Korea Jeong Hyuk Jin berhasil merebut gelar juara setelah mengalahkan tunggal putra Jepang Kodai Naraoka dengan skor akhir 21-17, 21-16. Dari sektor ganda putri, lagi-lagi wakil tuan rumah pasangan Kim So-young, Kong Hee-yong berhasil mengalahkan sesama pasangan Korea lainnya, yaitu pasangan Baek Hana Lee Yu-rim dengan skor 21-17, 21-12. Tunggal putri yaitu wakil dari Cina He Binjiao berhasil mengalahkan sesama pemain Cina yaitu Cheng Yupei dengan skor akhir 21-14, 14-21 dan 21-9. Sedangkan dari sektor ganda putra yang dimainkan di partai kelima, pasangan Kim Gi-jung, Kim Sa-ran dari Korea berhasil mengalahkan Liu Yucheng, Oh Suang-yi dari Cina dengan skor akhir 21-14, 21-16. Dengan demikian, Indonesia dipastikan tanpa gelar juara di Korea Masters 2022. Oke badminton lovers, nanti kita akan melangkah ke turnamen, salah satu turnamen yang diadakan di Eropa yaitu Orleans Open. Itu menjadi pembahasan terakhir kita di pertemuan kali ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Oke Badminton, sebuah kanal YouTube yang khusus membahas tentang dunia bulu tangkis. Oke badminton lovers, sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu di Orleans Masters 2022, di mana Orleans Masters 2022 ini digelar dari dimulai dari hari Selasa 29 Maret sampai hari Minggu tanggal 3 April 2022.
Di turnamen berlevel Super 100 ini, Indonesia mengirimkan beberapa pemainnya dan berhasil menempatkan 2 wakil di partai puncak, di partai final, yaitu dari sektor tunggal putri melalui Putri Kusuma Wardani, juga dari sektor ganda campuran melalui pasangan Rehan Noval Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Dari 2 wakil yang dikirimkan di babak final ini, Indonesia berhasil meraih 1 gelar juara dan 1 runner up. Berikut kami sampaikan daftar lengkap juara dan runner up dari Orleans Masters 2022. Hasil lengkap final Orleans Masters 2022, kita awali dari sektor tunggal putra, di mana mempertemukan Thomas Junior Popov dari Prancis berhadapan dengan Miptun Mangjunat dari India. Hasilnya adalah Thomas Junior Popov dari Prancis berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 21-11, 21-19 dalam waktu 50 menit. Kemudian dari tunggal putri tentunya mempertemukan wakil dari Indonesia, Putri Kusuma Wardani melawan Iris Wang dari Amerika. Hasilnya Putri Kusuma Wardani dari Indonesia berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Iris Wang dari Amerika Serikat dengan skor akhir 7-21, 21-19, 21-18 dalam tempo 62 menit melalui pertarungan 3 set. Dari sektor ganda putra mempertemukan wakil dari Malaysia, pasangan Junaidi Arif Muhammad Haikal melawan Ruben Gille Thies van der Lek dari Belanda. Hasilnya di sini wakil dari Malaysia menyatakan mundur. Dengan demikian pasangan Ruben Gille Thies van der Lek dari Belanda dinyatakan sebagai juara Orleans Masters 2022 dari sektor ganda putra. Terus dari ganda putri, pasangan Gabriela Stefani Steva dari Bulgaria bertemu dengan Stijn-Kwesvar Enma Mosinski dari Jerman. Hasilnya pasangan kembar Gabriela dan Stefani Steva dari Bulgaria yang merupakan unggulan pertama di ajang ini berhasil merebut gelar juara setelah mengalahkan Stijn-Kwesvar Enma Mosinski dari Jerman dengan skor 21-15, 21-14 dalam waktu 47 menit. Kemudian dari sektor ganda campuran mempertemukan wakil dari Indonesia Rehan Noval Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati berhadapan dengan Hee Yong Kai Terry Tan Wei Hang dari Singapura yang merupakan unggulan ke-8. Sayang sekali wakil Indonesia harus puas dengan status runner up, di mana wakil dari Singapura Hee Yong Kai Terry Tan Wei Hang berhasil menjadi juara setelah memenangkan pertandingan 3 set dengan skor 12-21, 21-16 dan 13-21 dalam waktu 50 menit. Itulah daftar atau hasil lengkap dari Orleans Masters 2022. Berkaca dari hasil ini, di mana Indonesia melalui ganda campurannya yang notabene masih merupakan pasangan muda ya, yaitu Rehan Noval Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati, dan juga dari tunggal Putri Kusuma Wardani yang juga pemain muda ini berhasil mencatatkan prestasi yang gemilang, yang lumayan bagus di ajang ini, di ajang Super 100 ini. Berkaca dari hasil ini tentunya kita berharap ke depannya PBSI bisa mengikut sertakan pemain-pemain muda ini
untuk menambah pengalaman sekaligus jam terbang mereka di level yang lebih tinggi lagi, misalnya di level Super 300, level Super 500 maupun di level Super 1000. Karena sudah terbukti bahwa di level-level seperti Super 100 ini, terutama Putri Kusumawardhani itu sudah beberapa kali meraih gelar juara. Dengan memberikan kesempatan untuk bertanding di level yang lebih tinggi, tentunya pengalaman dan jam terbangnya bisa bertambah, sekaligus bisa menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berkiprah tentunya di level-level yang lebih tinggi. Oke, badminton lovers, demikianlah hasil lengkap dari Orland Master 2022 sekaligus pembahasan dari video ataupun dari channel Oke Badminton kali ini. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di berita-berita update berikutnya. Kedepannya kita akan mengupdate, memberikan informasi tentang ajang-ajang yang akan diselenggarakan di bulan Mei, yaitu SEA Games, kemudian kejuaraan Asia, dan juga tentunya Piala Thomas dan Piala Uber. Ini tentu menjadi pemberitaan yang dinanti-nantikan oleh para pencinta bulu tangkis di seluruh dunia. So, jangan lupa dukung terus channel ini. Mohon bantuannya, mohon dukungannya dengan cara menonton setiap video yang diupload dari Oke Badminton, dan juga tentunya jangan lupa memberikan subscribe-nya ya, supaya Anda nantinya tidak ketinggalan dengan berita-berita ataupun video-video terupdate dari Oke Badminton. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam olahraga.